Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, kelahiran seorang anak dalam keluarga tentu merupakan sebuah berita yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Kehadiran seorang anak atau kelahiran seorang anak membawa berita bahwa ada anggota baru dalam keluarga itu, atau membawa berita atau memecahkan atau menyelesaikan sebuah persoalan yang bertahun-tahun dialami oleh orang tuanya. Mungkin saja mereka sudah menunggu sekian lama kehadiran seorang bayi dalam keluarga mereka, dan ketika bayi itu dilahirkan, semacam persoalan yang mereka hadapi selama ini terpecahkan. Sekiranya sama juga dengan Sakaria dan Elisabet, kelahiran Yohanes itu semacam Allah mau menunjukkan kuasanya kepada keluarga itu atau kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa Allah itu berkuasa untuk memberikan yang terbaik kepada manusia, di mana dalam konteks Sakaria dan Elisabet, mereka dikaruniai seorang anak yang bertahun-tahun mereka nantikan kelahirannya. Dan juga ekspresi yang paling dalam, ekspresi iman atas kelahiran anak itu dari Sakaria, di mana dia mengungkapkan nyanyian pujiannya. Jadi kalau kita membaca serta sedikit demi sedikit memahami pujian Maria ini, pujian Sakaria ini terarah kepada anaknya yang dilahirkan itu, kepada Yohanes Pembaptis yang telah dilahirkan. Jadi dikatakan pujian tadi itu dimulai dengan bagaimana Tuhan awalnya membuat sebuah perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa akan datang saatnya seorang Mesias menyelamatkan bangsa itu atau memimpin bangsa itu. Tetapi kehadiran dari anaknya Yohanes Pembaptis lebih pada mempersiapkan umat Allah agar pantas dan layak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Nyanyian pujian Sakaria ini diawali dengan sebuah pujian kepada Allah Israel.
yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Tentu mereka itu adalah keturunan Daud ya. Lalu seperti yang difirmankan sejak purbakala oleh murid nabi-nabi yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ya kan? Bahwa pujian pertama itu disampaikan kepada yang kuasa. Lalu kemudian pujian itu diberikan atas kasih karunia Allah, di mana Allah menepati janjinya dengan mengutus Sang Mesias itu ya. Jadi katakan tadi untuk sekaligus mau menjawab sumpah atau perjanjian pernah diucapkan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Bapak Abraham, Bapak leluhurnya, Bapak leluhur mereka. Dan tentunya di sini tujuannya adalah supaya mereka terlepas dari musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dengan sebuah pujian di mana Allah yang memberikan perjanjian, dan perjanjian itu disampaikan kepada para nabi dan juga kepada bapa leluhur mereka, di mana seorang Mesias atau seorang yang nantinya akan datang menjadi pemimpin mereka yang membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka, dan juga mau menunjukkan Allah yang sesungguhnya, di mana mereka ketika beribadah, tujuan ibadah mereka itu menjadi jelas, itu dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian dalam pujiannya itu Sakaria semacam mengekspresikan gembiraannya atas kehadiran Yohanes. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Artinya kan kehadiran Yohanes itu bukan kehadiran manusia biasa, tetapi dia dipandang sebagai kehadiran seorang nabi yang maha tinggi, yang tentunya dia mempunyai misi yang luar biasa, di mana dikatakan engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi perutusan atau kenabian dari Yohanes Pembaptis ini nantinya itu menjadi sebagai orang yang berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan akan keselamatan. Artinya umat Allah ini dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis nantinya sebagai sebuah kawanan domba yang siap sedia untuk menyambut Mesias yang akan datang atau Tuhan yang akan melawat mereka. Nah, tentu kesiapan yang disiapkan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, kita memahaminya lebih pada sebuah seruan pertobatan kepada para pendengarnya agar mereka pantas menyambut Allah yang akan melawat mereka. Mereka diajak untuk memberikan dirinya dibaptis sebagai ekspresi tobat, sehingga menjadi sebuah kumpulan umat Allah yang siap sedia menyambut Sang Mesias itu. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kehadiran Sang Mesias itu tentunya kehadiran yang membawa keselamatan atau yang menyinari kegelapan hati manusia. Kita semua adalah orang, secara khusus kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus saat ini sedang berada dalam penantian. Bentar lagi kita akan merayakan keselamatan kita. Kita akan merayakan Natal, kehadiran Sang Mesias, kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Sang Cahaya terang yang menyinari kegelapan hati kita. Tentunya kelahirannya itu akan bermakna dalam diri kita ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan kehadirannya. Kelahirannya dalam diri kita masing-masing. Kelahirannya bukanlah sebuah kelahiran yang mungkin dalam bentuk fisik, tapi sebuah kelahiran makna terdalam dari yang ilahi, yang membentuk diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang berguna, bermakna bagi kemanusiaan itu sendiri, bagi sesama, bagi lingkungan, bagi makhluk hidup yang lain. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, Natal sebentar lagi kita rayakan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran Sang Mesias dengan berlaku tapa, dengan bertobat dan membangun komitmen untuk mau dibentuk di dalam Allah yang mau lahir
untuk kita. Amin.